Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'am ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan seluruh teman-teman pemuda yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah. Kita masih mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu nikmat hidup di dunia. Sehingga dengan nikmat hidup ini kita dapat beribadah dan beramal saleh. Dan kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat ini kita dapat menyempurnakan amal saleh kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanyalah lillah, milik Allah. Bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmatnya, tatimmus shalihat, kita dapat menyempurnakan amal saleh. Karena sesungguhnya diri kita lemah, kita tak berdaya, kita nggak kuasa kalau bukan Allah yang kasih kita kekuatan. Kita jahil kalau bukan Allah yang kasih kita ilmu. Kita miskin kalau Allah yang nggak kasih kita kekayaan. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjaga ketaatan kita kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan penjagaan kepada kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, taatlah kepada Allah, laksanakanlah segala perintah Allah dan jauhi larangan Allah, yahfadka, niscaya Allah juga akan berikan penjagaan kepada kita. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di awal dari kajian ini mari kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam umur kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur yang panjang, umur yang kita isi dengan ibadah dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidh, yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama, atau salah satu hadis dari bab yang baru,
yaitu bab yang berkaitan dengan al-hathu 'alal khusyu'i fis shalah, yaitu bab perintah untuk kita khusyuk di dalam salat. Dan pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yaitu hadis yang berkaitan dengan masalah makanan yang sudah dihidangkan dan saat itu bertepatan dengan waktu masuknya sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada kita, fabda'u bihi, maka mulailah dengan makan terlebih dahulu, qabla an tusallul maghrib, sebelum kalian melaksanakan sholat. Nah, inilah yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada malam hari ini ya kita akan masuk hadis yang ternyata sebelumnya ada hadis yang perlu kita kaji ya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu hadis yang berkaitan juga tentang kisi-kisi khusyuk di dalam sholat. Nah, di antara salah satu yang dilarang dalam sholat adalah dilarang bagi kita untuk berkaca pinggang. Nah, itu bagaimana? Nah, insya Allah yang akan kita ngaji pada malam hari ini dan termasuk hadis-hadis yang selanjutnya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, silakan dibuka yang bawa kitab ya. Hadis yang pertama ya, sebelum hadis tentang makan. Ya. Syekh Abdullah Fauzan rahimahullah taala ya, beliau menamai hadis ini adalah hadis an-nahyu anit tahassur fis shalah, yaitu hadis tentang larangan berkaca pinggang ketika sholat. Bagaimana kaca pinggang itu? Insya Allah nanti akan kita kaji. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasira. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah an yusalli ar-rajulu muhtasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ketika ia sholat ya, dilarang untuk muhtasira. Apa muhtasira? Muhtasira di sini paling tidak ada 4 makna. Ya, para ulama menjelaskan muhtasira ini ada 4 makna. Ini dalam kitab-kitab saya kira tidak ada, karena itu hanya terjemah, dan saya mengumpulkan pendapat-pendapat ini dari kitab-kitab yang lain. Maka silakan yang bawa buku tulis bisa dicatat, bisa ditambahkan dalam footnote kitabnya. Apa yang dimaksud dengan tahassur? Pertama, tahassur di sini adalah disebutkan oleh para ulama, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat malam. Nah, ini ada hadis tentang al-mukhasirun ya, yaitu hadis tentang orang-orang yang mendirikan sholat malam ya, dan tampak pada wajahnya itu wajah yang berseri-seri. Jadi al-mukhasirun di sini adalah makna yang pertama adalah orang yang wajahnya berseri-seri atau bersinar cahaya. Namun ya, dalam hadis ini tidak ada takhrijnya, sehingga ketika ada takhrijnya maka mungkin hadis ini bisa dikompromikan atau bisa dijamak atau bisa dikaitkan dengan apa yang kita kaji pada malam hari ini, sehingga pendapat yang pertama tidak masuk dalam pembahasan kita. Kemudian yang kedua, al-hasirah artinya asyakilah. Syakilah itu artinya apa? Pinggang. Mana pinggang? Jawab.
Pinggang mana? Mana pinggang? Hah? Nah, ini pinggang ya. Pinggang itu di bawah ketiak ya, di bawah ketiak. Ini namanya pinggang. Nah, ini asyakilah, itu pinggang atau pinggul. Ya, pinggang atau pinggul. Ini makna yang kedua. Dan ini adalah makna yang insya Allah mendekati kebenaran yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga adalah al-khasirah. Ya, al-khasirah di sini adalah tongkat yang digunakan untuk bertahan atau untuk berdiri. Nah, ketika orang ya, tidak bisa berdiri ya, secara sempurna, maka dia butuh tongkat untuk apa? Menahan tubuhnya. Maka tongkat ini namanya khasirah. Ya, alat untuk apa? Untuk berdiri. Nah, ini makna yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, al-khasirah di sini adalah orang-orang yang menyikat sholatnya sehingga tidak tumak ninah di dalam sholatnya. Rukuknya tidak tumak ninah, sujudnya tidak tumak ninah, kemudian i'tidalnya tidak tumak ninah dan lain sebagainya. Dari empat pendapat ini ya, maka pendapat yang sesuai dengan pembahasan kita, yang kita butuhkan adalah pembahasan yang kedua, yaitu al-khasirah di sini adalah asyakilah, yaitu apa? Pinggang atau pinggul. Sehingga ketika kita maknakan ya, kita fahami bersama, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an nusalliya. Nah Rasulullah, Nabi melarang, Rasulullah melarang kita untuk sholat berkaca pinggang. Artinya memang tidak boleh ya berkaca pinggang atau memegang pinggang, baik dengan kanan ataupun dengan kiri, tangan kiri ya, ataupun dengan kedua tangan. Ya, adapun kedua tangan. Saya ingin salah satu orang memberikan contoh. Siapa ya? Siapa? Mas Marti, coba maju. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang, ya, melarang seseorang ketika sholat, ya, berkaca pinggang muhtasiran. Nah, berkaca pinggang itu adalah merapat, nah, meletakkan tangan berada di pinggang, baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri. Baik dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri. Apa sebabnya dilarang? Insya Allah nanti kita akan kaji. Ini di kedua tangan atau dengan tangan kanan saja. Coba yang kiri diturunkan. Nah, ini juga nggak boleh. Atau dengan tangan kirinya saja. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena apa? Karena gerakan ini adalah gerakan di luar dari gerakan salat. Yunafi al-khusyu' fi shalah, dan ini dikhawatirkan dapat menghilangkan kekhusyuan orang di dalam salat. Ya. Mungkin yang di belakang bisa maju, ya, anak-anak, supaya terlihat jelas ya. Kalau nulis enaknya kalau ada sinar lampu gitu. Nah, silakan Mas Sobi, barakallahu fiik. Nah, ini. Maka kita akan membaca penjelasan dari para ulama. Apa yang dimaksud dalam hadis ini dan apa hikmah, apa makna yang dapat kita petik dari hadis ini. Di antara yang pertama, hadis ini menjadi dalil ala nahyil musalli an yadhu'a yadayhi ala hasirataihi. Itu hadis yang menjadi dalil larangan bagi orang sholat meletakkan tangannya di pinggang atau di pinggul. Wa hadzal nahyu 'indal jumhur litanzih. Dan larangan ini menurut jumhur ulama, larangan ini adalah larangan tanzih, nahyun tanzih. Jadi larangan itu ada dua macam. Nahyun lit tahrim, larangan yang sifatnya adalah haram, sehingga mutlak tidak ada tawar menawar, ya. Haram ya haram mutlak. Kemudian yang kedua adalah an-nahyu
litanzih, larangan untuk apa? Ditinggalkan. Namun ketika ada orang yang melakukan larangan tersebut tidak berdosa. Jadi adapun ketika orang melakukan larangan ini dia tidak berdosa. Jadi orang mau berkaca pinggang dalam sholat dia tidak berdosa, tapi apa? Itu dilarang di dalam sholat. Kenapa dilarang? Tadi yang sudah saya singgung, li'annahu yunafil khusyu' fi sholat, dapat menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat. Ini. Maka larangannya adalah larangan tanzih, untuk ditinggalkan, sekalipun melakukannya tidak berdosa. Apa contoh yang lain? Misal larangan untuk ditinggalkan tapi boleh dilakukan. Apa? Misal larangan minum berdiri. Ya, larangan minum berdiri. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau melarang, ya, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Tidaklah diperkenankan salah seorang di antara kalian minum dalam kondisi berdiri. Ini dalam satu sisi dilarang berdiri. Tapi di sisi yang lain ternyata uniknya kita mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadangkala beliau minum juga dalam kondisi apa? Berdiri. Di satu sisi beliau pernah melarang kita untuk makan, minum berdiri, tapi di sisi yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah minum sambil berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa dua-duanya sunnah, merupakan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Saya paling tidak mengumpulkan ada 1, 2, 3, ada 10 hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri. Nah, ini silakan dicatat supaya menjadi dalil juga, supaya seimbang. Karena hadis yang selama ini kita dengar adalah Nabi apa? Melarang kita minum berdiri. Ya. Tapi larangan ini sifatnya tanzih, untuk ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan tidak berdosa. Ahyanan, nah, di sini para ulama menjelaskan, ahyanan, kadangkala Nabi minumnya berduduk dan kadangkala Nabi juga minumnya berdiri, kondisional sesuai dengan keadaan. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah. Nah, ini diantara hadisnya. Abu Hurairah mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam qa'iman." Ini salah satu pengecualian bagi mereka yang mengatakan bahwa minum berdiri ini adalah larangannya, adalah larangan haram. Mereka berdalil karena Nabi minum berdiri ini hanya khusus Zamzam, selain Zamzam duduk. Tapi nanti terbantahkan dengan hadis yang lain. Nah, ini menunjukkan boleh, ya, boleh minum berdiri ketika minum air Zamzam. Begitu juga riwayat Abdullah bin Abbas, syariban Nabi qa'iman min Zamzam. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri, saat itu beliau minum air Zamzam. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Ibnu Sabrah, di mana beliau mengatakan, anna nasan yukrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im. Jadi banyak manusia yang benci kalau minum sambil berdiri. Wa qala Ali, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ra'aitun nabi fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sesungguhnya aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang aku lakukan, yaitu apa? Minum sambil berdiri. Ini hadis yang berapa? Yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat dari Abdullah bin Amru. Ya, Abdullah bin Amru. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah au ra'aituhu yashrabu qa'iman wa qa'idan. Sungguh suatu saat aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau minum dalam kondisi berdiri dan dalam kondisi duduk. Kadangkala berdiri, kadangkala apa? Duduk. Kemudian di riwayat yang selanjutnya dari
Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah. Kami biasa makan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu namshi, dan saat itu kami dalam kondisi jalan. Nah, ini juga diperbolehkan apa? Kadangkala dalam kondisi tertentu boleh makan sambil jalan, tapi ya jangan makan sambil jalan terus. Nah, ini menunjukkan bahwa hal ini pernah dilakukan para sahabat. Jadi kunna na'kul fi ala ahdi Rasulillah, dahulu kala kami biasa makan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu namshi. Kadang-kala kami makannya sambil jalan. Mungkin makan makanan yang ringan, karena nggak mungkin kan makan makan gado-gado sambil jalan gitu kan, atau makan nasi kebuli sambil jalan, nggak mungkin. Mungkin makan kurma atau kismis, atau makan permen dan lain sebagainya. Tapi di zaman Nabi ada permen kan? Mungkin saja gitu. Wallahu a'lam. Ya, karena orang Arab itu mereka punya makanan khusus ya, makanan di Saudi itu ada namanya halawah. Halawah itu manisan. Kalau kita menyebutnya adalah permen gitu. Nah, itu mungkin saat itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami juga minum, dan saat itu kami dalam kondisi berdiri, dan itu dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Takrir, artinya ini juga diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik, anna Rasulullah syaraba labanan wa huwa qa'im. Ini cepat saja ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau pernah minum susu dalam kondisi berdiri. Kemudian dari Aisyah, beliau mengatakan syariba Rasulillah qa'iman wa qa'idan. Nabi ya biasa beliau minum sambil berdiri maupun sambil duduk. Ya. Wa masya hafian wa na'ilan, dan kadangkala beliau jalan kaki hafian wa na'ilan, kadangkala enggak pakai sendal, kadangkala pakai sendal. Nah, jadi nelapak itu diantara sunnah Nabi gitu. Jangan dikira itu bukan sunnah Nabi. Jadi panjenengan jalan kaki enggak pakai sendal, itu diantara sunnah Nabi. Karena Nabi hafian wa na'ilan. Karena sunnah, definisi sunnah segala yang dilakukan Nabi, segala yang diucapkan Nabi, dan segala bentuk diamnya Nabi, takrir, dan segala apa yang disifatkan Nabi, baik dalam akhlaknya maupun dalam penampilannya, itu adalah sunnah. Maka kadangkala Nabi jalan kaki nggak pakai sendal, kadangkala Nabi pakai sendal. Hafian wa na'ilan. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna nabi kana yashrabu qa'iman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala beliau minum sambil berdiri. Nah, ini diperbolehkan. Kemudian dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kuntu inda Rasulillah, suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama ila siqa. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan sebuah siqa, dituangkan air, fatawaddo, maka air itu digunakan untuk berwudu oleh Nabi. Wa syariba qa'iman, dan Nabi minum sambil berdiri. Kemudian dari Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah syariba minal qirbah qa'iman. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum dari qirbah. Qirbah dahulu kita pernah kaji di awal-awal ya, ketika kita menjelaskan tentang hadis thaharah. Apa qirbah? Qirbah itu wadah yang terbuat dari kulit yang telah disamak. Nah, itu biasanya digunakan untuk menyimpan air, menyimpan makanan. Sampai di Indonesia namanya gerabah. Nah, gitu kan. Bahasa Arabnya aslinya qirbah. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu juga banyak mengambil dari bahasa Arab gitu. Maka nggak boleh anti Arab gitu. Bahkan kemarin beberapa bulan yang lalu ada seorang tokoh yang mengatakan salah satu ciri-ciri teroris berbahasa Arab. Ini nggak masuk akal gitu. Padahal bahasa Arab adalah
bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain Nabi diturunkan di Arab? Ini menunjukkan bahwa Arab punya keutamaan, bahasa Arab punya keutamaan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan lughatul ahlul jannah, lughatul arabiyah. Jadi bahasanya penghuni surga itu bahasa Arab. Jangan khawatir panjenengan yang nggak bisa bahasa Arab, nanti bisa bahasa Arab sendiri. Siapa yang ngajarin? Ya Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, dengan kekuasaannya. Masya Allah. Seperti ini. Maka gerba itu apa? Gerabah. Nah, kalau kita gerabah itu apa? Ya wadah. Segala wadah yang digunakan untuk masak, panci itu juga gerabah. Ya kan? Tapi kirba ini lebih dekatnya dia terbuat dari apa? Kulit yang telah disamak. Itu biasanya di orang Arab itu digunakan untuk menyimpan air, menyimpan madu, menyimpan kismis, menyimpan kurma. Ya, mudah-mudahan panjenengan nanti suatu saat bisa haji, bisa umrah ya. Nanti bisa melihat cara langsung bagaimana budaya orang Arab. Termasuk yang saya anjurkan nanti panjenengan bisa datang ke Mathaf, museum kebudayaan orang Arab. Di sana panjenengan bisa melihat bagaimana kehidupan orang Arab, pakaiannya seperti apa, makanannya seperti apa, wadah-wadah yang biasa mereka pakai seperti apa. Itu lengkap di sana. Maka penting untuk mengenal sejarah. Ini dari Ummu Sulaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam syaribal qirbah qa'iman. Syariba minal qirbah qa'iman. Suatu saat Nabi pernah minum dari wadah itu sambil apa? Berdiri. Dari Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, ra'aitun Nabi yashrabu wa huwa qa'imun. Aku pernah melihat Nabi, beliau minum dan saat itu beliau berdiri. Nah, ini hadis untuk menjadi penyeimbang saja. Kalau di satu sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk minum sambil berdiri, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Di sisi yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga pernah minum sambil berdiri. Nah, ini menunjukkan dua-duanya bisa diamalkan. Tapi para ulama mengomentari, beliau mengatakan, para ulama mengatakan nahyun tanzih fayukrahu asyurb qa'iman halul ikhtiyar. Jadi larangannya ini adalah larangan tanzih yang memang harusnya dihindari, ditinggalkan. Fayukrah syurb qa'iman, dimakruhkan minum sambil berdiri halal ikhtiar. Kalau kita punya pilihan bisa minum sambil duduk. Jadi kalau bisa duduk ngapain minum berdiri? Kalau dimungkinkan kita minum duduk, ngapain kita minum berdiri? Tapi kalau memang kita nggak memungkinkan untuk bisa minum duduk, maka diperbolehkan minum berdiri. Boleh makan sambil berdiri, tapi ya jangan sering-sering gitu. Kalau memang ada pilihan dan kita sangat mungkin untuk minum dan makan duduk, maka minum dan makanlah sambil duduk. Apalagi dalam ditinjau dari segi medis, dalam segi ilmu kesehatan. Saya pernah membaca artikel. Ya, mungkin kalau ada dokter di sini bisa membenarkan kalau saya salah ya. Saya pernah membaca sebuah artikel yang disebutkan di antara ya, hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang minum sambil berdiri. Karena ketika orang minum sambil berdiri, itu katup yang ada di tenggorokannya terbuka, penyaring yang bisa menyaring apa? Hal-hal yang dapat membahayakan tubuh itu apa? Terbuka. Itu kalau berdiri. Tapi kalau duduk, maka itu tertutup dan bisa menyaring zat-zat yang membahayakan. Allah Ta'ala alam. Maka ini ada di antara hikmah. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu kepada umatnya kecuali itu punya banyak manfaat. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu kepada umatnya kecuali itu juga ada mudarat, ada bahaya. Maka tentu dalam kondisi ini kita bisa memilih ya, tentu kita memilih kalau bisa duduk ya, maka kita pilih dalam kondisi duduk dalam makan maupun minum. Maka larangan berkaca pinggang ini juga hukumnya apa? Nahyun litanzih, larangan yang sifatnya dianjurkan untuk ditinggalkan. Tapi kalau ada orang melakukan, maka dia nggak berdosa. Cuma efeknya apa? Sholatnya tidak khusyuk. Kalau orang sholatnya tidak khusyuk, dikhawatirkan sholatnya tidak tumakninah. Orang kalau tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah, karena itu merupakan rukun dalam sholat, harus tumakninah.
Nah, ini yang pernah kita kaji kemarin. Kemudian hadis ini menjadi dalil anna hikmah minan nahyi anil ikhtisar ibti'ad an musyabahatil yahud. Di antara hikmah larangan ya, kenapa nggak boleh ikhtisar, nggak boleh berkaca pinggang? Karena ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau mereka beribadah, ya, kalau mereka beribadah mereka biasanya apa? Berkaca pinggang, ya, menaruh tangannya di pinggul atau di pinggang. Nah, ini dilarang Nabi. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW melarang kita, melarang umatnya untuk menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam hadis beliau mengatakan, beliau bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabbuh, mengikuti sebuah kaum, apalagi orang Yahudi dan Nasrani, fahuwa minhum, maka mereka bagian darinya. Dan Nabi SAW melarang kita apa? An musyabahatil kuffar, an musyabahatil yahudi wan nasara. Melarang kita untuk bertasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sama ketika pensyariatan dibolehkan sholat memakai sendal, ya, dibolehkan sholat memakai sendal. Ini untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sholatnya nggak pakai sendal. Maka untuk menyelisih dibolehkan apa? Sholat memakai sendal. Sama ketika dalam urusan memanjangkan jenggot, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka biasa memanjangkan, mencukur jenggotnya, memanjangkan kumis. Maka Nabi SAW mengajak kita untuk menyelisih mereka, ya. Haliful Yahud, selisihilah Yahudi wan Nasara, selisihilah Yahudi dan Nasrani. A'ful liha, yaitu biarkan apa? Biarkan jenggot, biarkan jenggot dan cukurlah syawarib, dan cukurlah apa? Pendekkan kumis. Nah, ini diantara hikmahnya untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Tapi uniknya, beberapa pekan yang lalu saya ketemu seorang pendeta. Pendeta ini jenggotnya panjangnya segini, kalah saya. Ini hati-hati panjenengan ini, ya, dengan pendeta yang seperti ini. Karena memang penampilannya santri gitu, santri banget gitu, ya, santri sekali. Jadi jenggotnya panjang sekali, padahal pendeta. Nah, ini pendeta saja mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa panjenengan sebagai umat Islam tidak bangga ketika panjenengan apa? Ditumbuhkan Allah jenggotnya. Nabi SAW, beliau adalah makhluk yang terindah, makhluk yang terbaik. Bahkan disebutkan beliau lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Aisyah mengatakan, kalau saat itu, ya, para wanita memotong-motong tangannya, apa, jari-jarinya karena melihat ketampanan Yusuf alaihissalam, maka kalau mereka hidup di zaman Nabi SAW, mungkin mereka akan membelah hatinya karena melihat ketampanan Rasulullah SAW. Ini Nabi, orang paling ganteng, beliau apa? Jenggotan. Maka panjenengan kalau mau ganteng, panjangkan jenggot, ya kan, gagah gitu. Jadi laki-laki itu berjenggot kalau ditumbuhkan jenggot. Singa itu kalau nggak ada jenggotnya, nggak ada apa, jenggotnya, itu pantas nggak? Nggak pantas, lucu gitu. Coba ada singa, ininya dicukur, itu bagaimana wajahnya? Nggak pantas. Maka Allah di antara fitrahnya Allah tumbuhkan jenggot pada laki-laki. Ya, Allah tumbuhkan jenggot pada laki-laki. Maka yang ditumbuhkan jenggot, ya, pada dagunya, maka panjangkan. Ikuti sunnah Nabi SAW. Dan uniknya ketika saya tanya kepada pendeta itu, kenapa panjenengan panjangin jenggot? Uniknya apa jawabannya? Yesus saja berjenggot gitu. Unik kan? Yesus saja berjenggot. Coba kalian panjenengan ya, lihat di film-film apapun diilustrasikan Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Nuh, ya, Nabi Isa dan yang lainnya. Semuanya itu berjenggot. Ada nggak yang nggak berjenggot? Maka kalau ada gambar, ya, gambar mereka nggak berjenggot, itu pasti palsu. Kalau ada yang mengilustrasikan Yesus tidak punya jenggot, itu berarti palsu.
Karena bagi umat Islam Yesus siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah ini keunikan. Dan ini menunjukkan dalil bahwa apa? Bahwa ini diantara sunnah para nabi. Maka memanjangkan jenggot adalah salah satu diantara bentuk untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang orang Yahudi bahkan aja mereka pada panjangkan jenggot, ya kan? Ya enggak? Coba kalian panjangkan lihat itu di mana itu? Di Israel. Itu mereka apa? Memanjangkan jenggotnya, panjang jenggotnya sampai segini. Ini umat Islam malah nggak mau pakai jenggot karena takut dituduh teroris, ya kan? Padahal teroris itu adalah sikap, sifat, bukan apa penampilan, ya kan? Bukan penampilan. Nah, teroris itu adalah pikirannya radikal, ya kan? Itu adalah pikirannya, bukan penampilannya, seperti itu. Maka ini sebagai bentuk untuk menyelisihi orang Yahudi, karena orang Yahudi biasa ketika sholat apa? Tahassuran. Mereka apa? Berkaca pinggang. Kemudian anna wada'al yadi 'alal hasira dalilun 'ala 'adamil khusyu'. Di sini Syekh Abdullah Fauzan beliau mengatakan, menjelaskan bahwa orang yang berkaca pinggang ini menjadi bukti kalau dia nggak khusyuk di dalam sholat. Ini kalau sholat posisi tangan diletakkan di mana? Di sedekap, kan? Bukan gini, ya kan? Tapi disedekapkan. Dan cara sedekap ada banyak macamnya. Saya pernah menjelaskan belum? Pernah? Belum. Cara umum sudah, ya kan? Jadi cara sedekapnya Nabi SAW itu banyak riwayat. Yang pasti adalah wad'ul yumna 'alal yusra, meletakkan kaful yumna, ya, yaitu telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Yang pertama adalah seperti ini. Ini cara yang pertama, dan semuanya bisa panjenengan amalkan. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ya, dipegang pergelangannya, ya. Atau cara yang ketiga seperti ini, memegang sak ini dipegang. Yang tidak boleh seperti ini, ya. Ada yang mengatakan boleh seperti ini, tapi ini riwayatnya dhaif, ya. Oh, ini dalam kondisi boleh sholat apa? Sedekapnya seperti ini, ya, ini nggak boleh. Atau segini nggak sedekap sama sekali, ini juga tidak boleh. Maka sedekap tadi panjenengan bisa gini, ya, bisa gini, bisa gini. Tiga-tiganya bisa panjenengan amalkan. Adapun posisi tangan, nah ini kemarin kita sudah sedikit bahas, ya. Kemana posisi tangan? Di atas pusar, ya, di atas pusar, di bawah hanak. Hanak ini apa? Tenggorokan ini. Jadi di bawah pusar. Jadi bukan terlalu atas ini, enggak, karena ini apa? Enggak tempat untuk sujud, apa, untuk sedekap, ya. Bukan di sini. Tapi di baina dzalik, di atas pusar, di bawah tenggorokan, seperti itu. Maka silakan bagaimana seperti ini. Sebagian ada yang menjelaskan juga boleh di bawah pusar. Ini biasanya dalam madzhab Hambali. Maka kalau panjenengan, ya, memperhatikan ulama-ulama Hambali yang ada di Arab Saudi, itu biasa mereka apa? Sholat sedekahnya apa? Di bawah pusar. Karena memang seluruh hadis yang menjelaskan tentang posisi tangan, semuanya hadisnya dhaif. Semuanya hadisnya dhaif. Maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang masalah posisi tangan ketika bersedekah. Yang penting tadi, ya, nggak gini, dan nggak gini. Total. Insya Allah nanti kita akan bahas secara detail hadis-hadisnya ketika kita masuk dalam bab sedekap di dalam sholat. Insya Allah.
Wa fil Bukhari, dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan anna dzalika fi'lul yahud. Ini adalah perbuatannya orang Yahudi. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama yang kita kaji pada malam hari ini. Masih ada waktu seperempat. Kita akan masuk hadis yang selanjutnya. Setelah hadis makan, karena setelah hadis tadi adalah hadis makan. Setelah hadis makan, kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini saya sering menyampaikan, ya, di antara adab di dalam penyebutan nama, ya, ketika Rasulullah, maka Rasulullah bersabda. Ketika disebutkan Al-Quran, Allah berfirman. Ketika ucapan sahabat, tabi'in atau para ulama, maka para sahabat berkata. Jangan dibalik, sahabat bersabda atau sahabat berfirman atau Nabi berfirman, ya kan? Nabi berfirman, ini nggak tepat. Maka Allah berfirman. Wallahu ta'ala. Dari Abi Dzar beliau berkata, qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum fis shalah, apabila salah seorang di antara kalian menegakkan salat, fala yamsahil hasa, maka janganlah ia mengusap hasa. Janganlah ia mengusap hasa. Apa hasa? Kita baca penjelasan para ulama. Hasa di sini adalah al-hijarah as-saghirah. Hasa di sini adalah batu-batu kecil, atau lebih tepatnya hasa ini adalah batu yang memang sangat kecil sekali. Di bawahnya kerikil, lebih kecil dari kerikil, di atasnya pasir. Atau bisa juga disebut apa? Pasir-pasir putih. Pasir kecil. Kalau bahasa perbatuan sekarang itu mungkin apa namanya? Pasir-pasir yang agak besar-besar dikit itu. Apa? Kericak gede. Kericak itu buat lontar jumroh itu. Tanah tapi nggak lembut, tapi agak kasar dikit. Ya seperti pasir gitulah, ya. Seperti itu. Maka apabila salah seorang di antara kalian sholat, fala yamsahil hasa, maka janganlah diusap apa? Pasirnya, atau jangan diusap yang menempel tadi. Fa inna rahmah tuwajibu, karena rahmat Allah terdapat di hadapannya. Artinya dia sedang mendapatkan rahmat Allah di dalam sholat. Sebenarnya hadis ini bukan larangan untuk mengusapnya. Sama kayak tadi, larangan ini adalah larangan tanzih, untuk dihindari. Kenapa? Karena mengusap ini termasuk gerakan yang dilarang di luar gerakan apa? Salat. Jadi di luar dari gerakan salat. Maka di antara solusinya yang disebutkan oleh para ulama, fa in sawwa dzalika qabla dukhulihi fi shalah fa huwa afdal. Kalau mau dibersihkan tempatnya, maka bersihkan sebelum sholat. Oke? Bersihkan sebelum sholat. Jangan ketika panjenengan sudah sujud rasa ini kotor diusap dibersihkan. Ini dilarang. Kenapa? Sama kayak alasan yang hadis sebelumnya. Fa innahu yunafi al-khusyu' fi shalah. Dapat menghilangkan khusyuknya kita di dalam sholat. Apalagi kalau sibuk dalam hal yang seperti ini. Jadi setiap sujud diusap, ya. Kayak kemarin apa? Setiap sujud buka songkoknya, habis sujud tutup lagi, mau sujud buka lagi, setelah sujud tutup lagi, gini kan? Gak ada seperti itu. Maka ini dapat apa? Mengganggu khusyukan di dalam sholat. Maka sekiranya segala hal yang membuat kita tidak khusyuk di dalam sholat, maka semuanya harus dihilangkan.
Sehingga ketika kita posisi berdiri untuk beribadah kepada Allah, maka kita bisa khusyuk di dalam sholat. Termasuk kebersihan tempat, ini penting. Ya, karena ini nanti akan menjadi kendala. Misal panjenengan sujud, ini ampun kok, kayak kok sedep-sedep pesing gitu ya. Ini jangan-jangan ada kucing yang pipis di sini gitu kan? Kan ganggu, gitu, terganggu kita. Atau misal, alhamdulillah sekarang belum digelar sajadah, digelar karpet. Itu biasanya kalau sudah digelar karpet, itu kadang kalau kita sujud bau mulut gitu kan? Ya kan, bau mulut. Maka sekalipun nanti sudah nggak ada corona, saya menganjurkan panjenengan untuk selalu bawa sajadah ketika sholat. Ya, untuk bawa sajadah. Ini untuk demi kemaslahatan kita supaya tetap sehat. Alhamdulillah. Ya, selama ini setelah kita dibiasakan untuk pakai masker, kita kan jarang batuk, jarang flu, jarang pilek, jarang sakit-sakitan, ya kan? Seperti itu. Maka selesai corona, ya, tetap nanti panjenengan sholatnya diusahakan, diupayakan bawa sajadah tadi untuk menghindari tadi kontak langsung. Ya, kontak langsung. Karena kadang-kala takmir masjid mungkin terlambat untuk membersihkan atau dibersihkannya sebulan sekali, ya kan? Minimal itu seminggu sekali karena dibersihkan. Ya, kadang-kala ada yang masjid musola itu sebulan sekali, syukur-syukur sebulan sekali, setahun sekali. Nah, Arab riyo tok dibersihkan. Astagfirullah. Ya kan? Mau dipakai sholat id baru dibersihkan. Ini maka bau ini. Maka ini dapat mengganggu khusyukan sholat. Supaya panjenengan khusyuk, maka bawa sajadah. Sajadahnya juga harus bersih, harus wangi. Sudah bawa sajadah sendiri, ternyata sajadahnya juga bau. Ternyata berdiompoli anaknya. Maka harus dipastikan sajadah kita bersih, wangi, ya. Diupayakan untuk selalu bawa minyak wangi, ya. Tapi berapa? Saya selalu menganjurkan beli minyak wangi. Nggak usah yang mahal-mahal, yang murah saja lah. Nggak usah yang sehari 2 hari hilang. Ya, yang 5 menit 10 menit baunya hilang nggak masalah gitu. Ya, yang penting ketika panjenengan sholat, panjenengan dalam kondisi wangi, enak, dan orang yang sholat di samping kiri kanan panjenengan juga nyaman dengan bau harum. Karena misal kalau baunya nggak enak, nggak sedap, bau kecut atau bau mulut, maka ini dapat mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjadi dalil ala annahu la yanbaghi lil musalli an yamsaha mawdi'a sujudihi minal ardi. Maka tidak diperkenankan, ya, tidak seyogyanya seorang dia mengusap tempat sujudnya. Jadi tidak hanya dahinya, tapi tempat sujudnya diusap juga. Nah, ini semuanya perkara di luar gerakan sholat. Bahkan qala al-Sana'ani, al-Imam Sana'ani rahimahullah, beliau mengatakan innan nahya dhahirun fit tahrim. Jadi larangan ini lebih dekat dengan diharamkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang tidak khusyuk di dalam sholat. Karena ini menjadi kunci nanti. Kalau orang khusyuk, sholatnya akan tumakninah dan diterima Allah. Kalau nggak khusyuk, nggak akan tumakninah dan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat Zada Ahmad, dalam riwayat Ahmad disebutkan wahidatan auda. Kalaupun memang harus diusap, maka usaplah sebanyak sekali saja. Usaplah sebanyak sekali saja. Itu. Nah, ini menjadi dalil juga diperbolehkan mengusap kalau memang itu mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat. Misal kita mau sujud, ternyata ada kerikil, ada kerikil, maka kerikilnya disingkirkan. Karena kalau panjenengan langsung sujud, kan enak rasanya gitu. Maka nggak apa-apa disingkirkan. Atau misal kotor sekali nih lantainya ini, berdebu sekali, maka tidak apa-apa dibersihkan, cukup sekali saja. Kalau memang itu bisa membuat panjenengan khusyuk di dalam sholat, ya, maka lakukan.
Tapi hanya cukup apa? Sekali, fawahidatan, cukup hanya sekali saja. Li'alla yanshadilu balahu fi shalah, supaya orang nggak sibuk dengan hal semacam ini. Jadi kalau mau dia harus membersihkan, cukup sekali saja di awal sholat. Tapi solusi yang tepat adalah sebelum sholat dibersihkan terlebih dahulu. Atau sajadah. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan masuk bab baru. Apa bab baru? An-nahyu anil tifat fis shalah. Larangan untuk noleh kiri, noleh kanan ya, di dalam sholat. Sekalipun dalam riwayat yang lain, sahabat pernah noleh ketika sholat. Nanti insya Allah secara detailnya kita akan kaji. Di antara yang sedikit bocoran adalah saat itu Abu Bakar pernah noleh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Nah, ini menunjukkan apa? Hal ini juga kadang-kala diperbolehkan. Sahabat radhiyallahu taala anhu pernah noleh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, menjelang wafatnya, beliau sholatnya makmum, yang menjadi imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Nabi datang itu sahabat noleh. Ini menunjukkan hal ini juga kadang-kala diperbolehkan. Tapi bagaimana yang jelasnya insya Allah nanti kita akan kaji pada pekan depan. Ada satu sisi diperbolehkan, ada satu sisi tidak diperbolehkan. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Insya Allah kita kaji pada pekan depan. Saya kira ini mungkin silakan ada yang bertanya. 1, 2, 1 lagi, 3 saja ya. Saya batasi. Monggo Pak. Berdiri, duduk, tetapi maaf saya tahun 76 masuk hati, kemudian awal 78 ada resepsi pernikahan di Hotel Pati. Tetapi justru yang mengadakan itu dari pegawai waktu itu namanya Depak, sekarang Kemenang. Ya. Ini malah resepsi berdiri. Standing party ya. Nah ini kan berkaitan dengan tadi yang disampaikan kan berenang. Nah ini terus hukumnya bagaimana? Karena memang tidak disediakan untuk duduk. Ada yang duduk itu paling 5-6 tempat duduk, padahal tamunya banyak sekali. Nah ini yang pernah saya terkejut itu ya tahun 78 itu, malah dari Kemenang sendiri mantu di Hotel Pati seperti itu. Kemudian di Mekah maupun di Madinah yang saya pernah melihat, ini rakaat pertama di shop sini umpamanya. Kemudian begitu rakaat kedua depannya kosong, maju. Kemudian rakaat yang ketiga atau kedua lagi depannya kosong lagi, maju lagi sampai 3 kali. Yang pernah saya lihat seperti itu. Nah terus bagaimana ketentuan yang berkaitan dengan sholat, kan tempatnya makmum ya seperti yang sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan ada salah seorang public figure lah. Saya sebutnya public figure karena apa? Kerjanya di Kemenang atau di Depak di zaman itu tahun 78 ya. Misal mengadakan pesta pernikahan dan ternyata secara sengaja tidak disediakan apa? Kursi ya. Tidak disediakan kursi untuk duduk. Nah, maka ini juga menyelisih syariat. Gitu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita makan
dan minum sambil berdiri. Seyogianya ketika kita mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ini, Nabi melarang ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, apa yang kita lakukan? Yang kita tinggalkan. Jangan sampai dilanggar. Tidak lain larangan itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Maka solusi yang disampaikan para ulama tadi, kalau memang ada pilihan untuk bisa duduk, maka yang utama adalah makan minumnya sambil duduk. Dan sebagai bentuk memuliakan tamu, harusnya juga disediakan kursi untuk para tamu bisa makan nyaman sambil duduk. Kalaupun nggak ada tempat kursi, maka boleh panjenengan makan dan minum sambil berdiri. Tapi berupayalah untuk bisa makan dan minum sambil duduk. Oleh karena itu, untuk ke depan sama panjenengan kalau mantu mau punya hajat dan apapun, tolong disediakan tempat untuk bisa makan dan minum sambil duduk. Disediakan kursi. Ini termasuk salah satu bentuk ikramud duyuf, memuliakan tamu. Dan termasuk kebiasaan orang kafir, mereka biasa standing party, ya kan? Karena mereka nggak mengenal sunnah, mereka nggak mengamalkan perintah Nabi makan dan minum sambil duduk. Nah, di satu sisi Nabi perintahkan kita makan dan minum sambil duduk, maka ini yang kita taati. Namun dalam kondisi tertentu tidak masalah kita makan dan minum sambil berdiri, terutama makanan-makanan yang ringan. Kalau makanan yang berat ya nggak layak lah ya. Masa makan soto sambil berdiri ngalor ngidul ngetan ngulon ya, makan gado-gado, makan nasi gandul, maka seyogianya duduk. Bahkan sebagian para ulama menganjurkan kalau memang nggak ada kursi, maka panjenengan bisa duduk sendiri, udah di atas tanah saja, nggak di atas lantai. Dan saya biasa seperti itu. Kalau nggak ada, saya duduk di atas lantai biasa saja. Ngapain? Nggak ada kepentingan saya dengan manusia. Kepentingan kita hanya apa? Melaksanakan perintah Islam, melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Allah Ta'ala, ini yang pertama. Maka yang afdal, yang utama tadi apa? Minum dan makan sambil duduk. Dan harus berusaha bisa makan dan minum sambil duduk. Jangan bermudah-mudah untuk apa? Makan dan minum sambil berdiri. Dan ini juga tadi dalil-dalil ini menunjukkan ahyanan, kadang-kala. Jadi kadang-kala Nabi makan duduk, kadang-kala Nabi berdiri, dan kondisional. Jika memang kondisinya sangat memungkinkan untuk kita makan sambil duduk, ngapain berdiri? Gitu loh. Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan taqaddum, ya. Taqaddum shaf, yaitu mengisi shaf yang kosong di depan. Memang dalam mazhab Syafi'i, ya, memang ini dibatasi. Gerakan sholat, ya, di luar dari gerakan sholat itu dibatasi maksimal hanya tiga kali. Kalau lebih dari itu, maka dianggap sholatnya batal. Ini dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu dalam mazhabnya. Tapi dalam mazhab jumhur, dalam pendapat yang lain, ya, ini juga diperbolehkan, ya, banyak bergerak di luar gerakan sholat selama ada apa kemarin kita jelaskan, selama ada hal yang memang membolehkan, kondisi-kondisi yang memang dibolehkan. Kondisi tadi untuk menyempurnakan shaf yang kosong, maka hal ini apa? Diperbolehkan. Dan mengisi shaf itu adalah termasuk perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dari riwayat disebutkan para malaikat akan apa? Mendoakan orang-orang yang apa? Mengisi shaf-shaf yang kosong, merapatkan shaf-shaf. Nah, ini anjuran-anjuran yang memang harus kita amalkan. Maka kalau depan kita kosong, silakan panjenengan maju. Kosong lagi, maju lagi, kosong lagi, maju lagi, kosong lagi, maju lagi. Saya bahkan sampai pernah 10 kali sholat di Masjid Nabawi,
depannya kosong, maju lagi, kosong lagi, maju lagi, kosong lagi, maju lagi, sampai 10 kali. Dan ini diperbolehkan selama ada apa? Ada hajat, kebutuhan kita untuk mengisi soft terdepan, soft yang kosong. Dan ini tidak dilarang di dalam syariat. Yang tidak boleh adalah gerakan-gerakan yang di luar dari gerakan sholat li ghairi darurah, tanpa adanya unsur darurat harus dikerjakan atau tanpa ada kebutuhan. Apa kemarin contohnya apa? Mematikan HP ini kebutuhan, ya kan? Darurah harus dimatikan. Apa contohnya? Mainan HP. Ya ini mau sholat atau mainan HP, ya kan? Contohnya apa? Jenggotnya panjang, situ-situ gini, situ-situ gini. Ini kalau sengaja, kan ini nggak ada kebutuhan. Ngapain dia sholat sambil gini-gini? Kan perintahnya apa? Tahlilul lihya, menyela-nyela jenggot itu ketika kita wudhu, bukan ketika kita sholat. Lah ngapain panjangan gini-gini ketika sholat? Nah ini dapat membatalkan sholat kalau dilakukan terus menerus dengan adanya unsur kesengajaan, karena nggak ada kebutuhan untuk itu. Ya. Kemudian al-abath bisa'ah, ya, lihat jam, sitik-sitik lihat jam, sitik-sitik lihat jam, kayak nggak sabar aja sholatnya itu, sitik-sitik lihat jam. Ini apa? Ini gerakan di luar sholat dan nggak ada kebutuhan gitu. Ya nggak ada kebutuhan, nggak darurat sifatnya. Maka ini dapat membatalkan sholat. Apalagi contohnya? Benerin peci tadi, situ-situ gini, dikit-dikit gini, dikit-dikit gini. Nah, ini dapat membatalkan sholat kalau dilakukan secara sengaja, karena nggak ada kebutuhan untuk melakukan yang seperti itu. Maka kemarin di awal dalam muqaddimah ketika kita menjelaskan tentang khusyuk sholat itu bersumber dari dua hal. Yang pertama dari hati, yang kedua dari anggota badan. Hatinya khusyuk, anggota badannya juga khusyuk. Dan anggota badan bisa khusyuk kalau hatinya khusyuk. Khusyuknya hati, itulah yang dinamakan dengan khusyuk. Dan khusyuknya anggota badan, itulah yang disebut dengan tuma'nina, at-ta'anni wa adamul ajalah. Tenang, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa di dalam melakukan gerakan sholat. Tidak pengen cepat-cepat berpindah dari satu rukun ke rukun yang selanjutnya. Itu namanya tuma'nina. Dan tuma'nina itu bisa diwujudkan kalau kita khusyuk. Dan khusyuk itu adalah bersumber dari hati. Maka penting, ya, penting untuk kita menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Bagaimana hati kita bisa senantiasa khusyuk di dalam sholat. Na'udzubillah, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahkan dalam sholat saja Allah menghukum kita. Allah menghukum kita karena kita terbiasa khusyuk dengan urusan dunia, khusyuk dengan urusan pekerjaan, khusyuk dengan urusan jabatan, khusyuk dengan urusan dunia. Maka Allah hukum kita, sehingga ketika hati ini diajak khusyuk di dalam sholat, hatinya nggak mau. Na'udzubillah. Maka jangan terlalu khusyuk dengan urusan dunia, khawatirnya nggak bisa khusyuk di dalam sholat. Na'udzubillah. Allah Ta'ala alam. Ada gimana? Apa yang kedua? Ustaz, pertama tentang masalah makan ya. Bismillah. Kemarin saya terus bertanya masalah yang memaskan tentang bagaimana Ibnu Abbas kalau tarik saya Ibnu Umar waktu makan menentukan makan ketika masih ada sholat maghrib ya. Beliau tetap makan dan mendengar suara imam. Saya pernah mendengar kisah satu Umar bin Khattab radhiyallahu pernah dia disebutkan dengan dia kalau nggak salah terus kebun, dia kan tertinggal sholat berjamaah kalau itu akhirnya kebun itu diinfakkan. Yang kedua saya
1000 rakaat, tapi perlu dimimpikan bahwa dengan 1000 sholat itu tidak akan bisa menyamai sholat berjamaah yang dia tinggalkan. Ini bagaimana dengan itu? Dengan kemarin dengan begitu sangat mudah. Yang kedua adalah berhubungan dengan tadi menghapuskan wudhu. Saya pernah lakukan itu dulu di waktu sholat di salah sholat saya lakukan di Gondaru. Masjid itu kebetulan Ustaz, itu banyak semut. Jadi semua sujud itu saya sebel dulu gitu. Ya tidak sujud saya mematikan semut. Nah, itu gimana dengan tadi yang mengatakan bahwa belum sama sekali. Nah ini semutnya gak hilang kan sebel gitu. Sampai setiap sujud saya sebel karena semutnya itu banyak. Dia sebelumnya nggak ada, tapi di pukul tahun datang itu. Yang terakhir Ustaz, ya sekarang aja, saya pernah mendengar bahwa seorang Ustaz yang mengatakan bahwa kalau dulu sahabat hidupnya sangat mudah di dunia dari akhirat, karena dia melakukan 40 rakaat tiap hari. Satu yang terakhir itu 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Dia lakukan seperti itu. Apakah ini benar? Maksudnya ini apakah ada, kalau jenengan tahu ya, ini saya seputar juga hanya memotivasi atau memang ada hadis yang bisa dipakai rujukan itu. Terima kasih. Ya. Barakallahu fiik ya. Terima kasih. Kemarin saya menyampaikan ya. Jadi bukan Umar bin Khattab tapi Abdullah bin Umar. Ini dinukil oleh Imam Asy-Syaukani ya, dalam kitab yang Nailul Awtar. Beliau mengatakan wa kana Ibnu Umar yudha'u lahu ta'am. Jadi suatu saat Ibnu Umar pernah dihidangkan atau diletakkan di hadapannya apa? Makanan. Wa tuqamus shalat, dan saat itu ditegakkan salat, ada salat. Fala ya'tiha. Abdullah bin Umar tidak hadir salat berjamaah. Hatta yafragha wa innahu yasma'u qira'atal imam. Jadi beliau justru nggak datang jamaah, tapi apa? Beliau menyelesaikan makannya. Beliau menyelesaikan makannya dan dalam kondisi makan mendengar bacaan imam berjamaah. Nah ini riwayat ini kemarin ya kita menjelaskan tentang dalil bahwa khusyuk di dalam sholat itu lebih didahulukan ya, bukan karena tidak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala, mengesampingkan haknya Allah, tapi khusyuk di dalam sholat ini juga termasuk salah satu cara kita mengagungkan sholat. Ta'zimus sholat dalam bahasa ulama, memuliakan sholat. Kalau makanan sudah dihidangkan, maka dahulukan makan terlebih dahulu. Dahulukan makan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika kita makan, sholatnya nanti tenang. Beda kalau kita sholat dulu baru makan, apalagi dalam kondisi lapar. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau dalam suatu masalah beliau pernah menyampaikan, membedakan antara orang lapar dan yang nggak lapar. Maka kalau memang rasa lapar itu bisa ditahan, maka sholat di awal waktu jauh lebih utama. Tapi kalau memang laparnya sudah nggak bisa ditahan, ya apalagi terutama yang puasa sudah nahan, nggak bisa ditahan, nggak kulino apa, nggak kulino meleh gitu. Maka makan itu afdal, lebih utama, karena dengan makan itu dia bisa khusyuk di dalam sholat. Daripada orang yang mendahulukan sholat jamaah, tapi dalam satu sisi dia tidak khusyuk di dalam sholat. Jasadnya di masjid, tapi pikirannya kemana? Ke makan. Nah ini kemarin sudah kita bahas secara detail. Ngoda iwae hilang biaya, ngoda ini, sehingga itu membuat apa? Orang tidak khusyuk di dalam sholat. Maka dalam kondisi yang semacam ini, makan lebih didahulukan daripada sholat. Termasuk kita kemarin juga membahas bagaimana kalau waktunya sudah mepet. Waktunya sudah mepet. Misal maghrib sudah mau masuk isya ini, kita baru nyampe, tapi juga kita apa? Lapar. Makannya sudah ada. Ini sholat dulu atau makan dulu? Kalau mengamalkan hadis maka makan dulu. Tapi kalau dia makan, keluar waktu sholatnya. Maka
Maka dalam kondisi ini kalau sholatnya sudah mepet, maka sholatnya didahulukan daripada makan. Dan yang riwayat tadi itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bukan Abdullah bin Umar. Nah, ini. Dalam sisi yang lain, seorang memang harusnya merasa bersalah kalau apa? Dia tidak bisa mengamalkan ibadah dan amal soleh secara sempurna. Dan ini biasanya orang-orang soleh seperti itu. Ketika dia nggak tahajud, ya, ketika dia nggak tahajud, maka dia untuk takdir, ya, mendidik dirinya supaya tidak mudah-mudah meninggalkan tahajud. Mungkin dia melakukan apa? Sekali saya nggak tahajud, saya pengen sedekah. Itu termasuk pendidikan dan bisa diamalkan. Jangan coba sekali-kali nggak sholat jamaah, ya, misal ya, infak 5.000 rupiah, itu coba biasakan. Itu salah satu pembiasaan saja. Karena memang orang untuk terbiasa itu harus kadang-kala dipaksa. Harus ada pemaksaan, dipaksa diri kita untuk biasa apa? Jamaah. Dipaksa untuk beramal saleh, dipaksa untuk sedekah. Nggak apa-apa awalnya terpaksa, tapi nanti insya Allah dia akan terbiasa. Kalau orang sudah terbiasa, sangat mudah untuk dia ikhlas di dalam berbuat dan beramal saleh. Seperti itu. Jadi ini dalam apa? Rangka takdir, mendidik diri kita. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Berkaitan dengan nyebul semut. Ya, boleh nggak nyebul semut itu? Boleh, kalau memang itu apa? Membuat kita khusyuk di dalam sholat. Karena kalau panjenengan langsung sujud kena semut nanti apa? Nggak khusyuk sholatnya. Apalagi nak semutnya semut londo. Apa semut londo itu? Semut merah kan? Itu panjenengan kalau sujud pas semutnya semut merah, ya kan? Kemudian dientok, digigit, nah itu sakitnya luar biasa. Khusyuk nggak sholatnya kalau sudah digigit? Nggak khusyuk. Maka dalam kondisi semacam ini boleh. Bahkan kemarin kita sudah kaji, boleh membunuh kalajengking atau ular ketika kondisi kita sholat. Makanya termasuk tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila ada rasa takut dan khawatir bagimu ketika sholat, farijalan, maka kalian boleh sholat dalam kondisi jalan. Kemarin saya contohkan apa? Misal ada anak kecil, anak kita di sana di pojok main peso, ya kan? Maka kita boleh jalan ke sana untuk apa? Ambil itu peso, supaya pesonya nggak dipakai untuk nusuk anak kita atau untuk nusuk temennya. Karena kalau dibiarkan itu akan menjadi apa? Mudarat yang jauh lebih besar. Maka kalau ada rasa kekhawatiran dalam hal ini, maka farijalah, dibolehkan dalam hal ini. Kemudian contoh yang lain, anak di pojok main apa? Start kontak, ya, colokan. Itu kalau dibiarkan, anaknya apa? Kesetrum. Maka boleh dalam kondisi semacam ini orang, ya, menyelamatkan anaknya tanpa harus membatalkan sholat. Atau sholat dalam kondisi ada musuh, ada orang kafir, boleh sholat sambil jalan kaki. Makanya dalam ayat ini tidak disebutkan secara detail apa yang menjadi rasa takut dan rasa khawatir, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, lam yudhkar ma yukhaf. Tidak disebutkan apa yang menjadi kekhawatiran atau rasa takut. Liyashmal kullal makhawif, supaya apa? Semua rasa takut itu mencakup dalam ayat ini. Apa-apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan, maka diperbolehkan dalam kondisi yang semacam ini. Rijal dalam kondisi jalan, au rukbana dalam kondisi di atas kursi kendaraan, di atas kursi bis, di atas kursi pesawat, nggak apa-apa. Karena kalau panjenengan ngemen ke sholatnya apa, turun dari bis, nanti bisa ditinggal bis, itu rasa takut dan khawatir. Maka nggak apa-apa, boleh panjenengan apa, sholat di dalam bis,
sholat di dalam pesawat seperti itu. Allah Ta'ala alam. Maka nggak apa-apa, disingkirkan apa? Disingkirkan semutnya, supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat. Karena kalau tetap ada semut nggak akan bisa khusyuk. Semut meneh kan gitu kan. Maka supaya bisa khusyuk disingkirkan, nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan ketiga apa tadi? Oh iya, itu juga termasuk takdib ya, pembiasaan. Jadi para sahabat itu mereka membiasakan. Bahkan ada perkara-perkara yang seakan-akan mereka mewajibkan atas dirinya, sekalipun dalam syariat hukumnya tidak wajib. Misal sholat duha, hukumnya apa? Sunnah. Tapi dalam rangka supaya kita tetap melaksanakan sholat duha, maka panjenengan mengatakan pada diri, saya harus sholat duha setiap hari. Saya harus selalu sholat tahajud. Saya harus selalu sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ini termasuk takdib apa? Mendidik diri kita, tarbiyah, mendidik diri kita supaya apa? Kita biasa seperti itu. Jadi bukan ini merupakan hal kewajiban, tidak, karena sifatnya apa? Sunnah. Yang sunnah harus tetap sunnah. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini ya. Ada lagi? Sudah jam 9 kurang 8. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahilnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.